Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mauludina Hasibuan dengan NIM 2130111099 dari kelas PGMI. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran daerahku dan kekayaan alamnya. Simak videonya ya. Baik, tahukah kamu bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kamu hal ini berpengaruh terhadap kondisi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah? Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang tertinggi dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan curah hujan yang rendah juga. Di dataran Kabupaten Bima bahwa bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan atau hewan, bisa juga sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Jadi, penasaran ya apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang sangat penting. Misalnya di Kediri sebagai penghasil padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan buah-buahan. Padi sangat penting sebagai makanan pokok di Kediri. Di daerah lain misalnya di daerah Sumatera, kekayaan alam yang paling penting di Sumatera adalah batu bara yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang paling penting dan berbeda-beda. Dan, adakah keterkaitan antara kenapakah alam dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah? Letak geografis suatu daerah berpengaruh terhadap hasil atau kekayaan alam daerah tersebut. Misalnya di daerah pantai, akan menghasilkan berbagai jenis ikan dan kekayaan laut lainnya. Berbeda pula pada daerah pegunungan atau daratan rendah. Hasil alamnya atau sumber daya alam yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Cara bijak memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Menggunakan kekayaan alam secara bijak, tidak menggunakan secara boros, serta tidak mengeksploitasinya. Indonesia memiliki beragam biji kopi. Ada biji kopi Aceh Gayo, kopi Torajo, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, dan masih banyak lagi. Hal yang penting, yang paling luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa? Ternyata dipengaruhi dari tanah serta ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Tidak hanya tumbuhan, ternyata hewan juga memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itulah sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan bendung. Lalu, bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkannya yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tahukah kamu
oleh-oleh khas daerah pastinya memanfaatkan sumber daya alam daerah tersebut. Yuk cermati lebih dalam oleh-oleh khas daerah kalian. Yang pertama, tentukan oleh-oleh khas yang ingin kalian cari tahu. Yang kedua, carilah informasi seperti bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, bahan yang berasal dari kekayaan alam daerah kalian, bahan apakah yang didatangkan dari daerah lainnya, dan cara pengolahan bahan-bahan sampai menjadi produk. Kalian dapat mencari tahu melalui buku, internet, atau wawancara. Presentasikan hasil tantangan kalian kepada teman dan guru kalian. Kesimpulan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. Yang kedua, suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya.